Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dari Mazmur 124. Mazmur ini adalah Mazmur syukur yang ditulis oleh Daud. Sebuah pengakuan bahwa tanpa Tuhan umatnya sudah binasa. Mazmur 124 ini sangat relevan bagi kehidupan kita hari ini. Karena seringkali manusia baru sadar betapa besar pertolongan Tuhan setelah melewati badai kehidupan. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mazmur 124 ayat 1. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian Ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Sahabat terkasih, Daud memulai Mazmur ini dengan satu kesadaran besar. Kalau bukan karena Tuhan, kalimat ini sederhana tetapi sangat dalam. Seringkali manusia lebih mudah melihat usahanya sendiri daripada pertolongan Tuhan. Ketika berhasil, manusia berkata, "Aku bekerja keras, aku mampu, aku kuat." Tetapi Daud justru berkata, kalau bukan Tuhan, artinya Daud mengerti bahwa ada tangan Tuhan yang menopang hidupnya selama ini. Sahabat terkasih, mari kita pikirkan hidup kita hari ini. Berapa banyak hal yang sebenarnya bisa menghancurkan kita, tetapi Tuhan menjaga kita? Mungkin kita pernah hampir menyerah, hampir kehilangan pengharapan, hampir jatuh dalam keputusan yang salah. Tetapi Tuhan menolong. Kadang kita tidak menyadarinya saat itu juga. Namun, ketika melihat ke belakang, kita baru mengerti. Ternyata Tuhan yang menjaga. Mazmur 124 ayat 2. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita. Sahabat terkasih, Daud tidak berkata hidup orang percaya bebas masalah. Justru ada manusia bangkit melawan kita. Ada tekanan, ada musuh, ada ancaman. Hidup orang percaya bukan hidup tanpa badai, tetapi hidup bersama Tuhan di tengah badai. Kadang masalah terbesar datang bukan dari keadaan, tetapi dari manusia. Perkataan yang melukai, pengkhianatan, fitnah, penolakan, kekecewaan. Daud pernah mengalami semuanya. Namun ia tetap bertahan karena Tuhan ada di pihaknya. Sahabat terkasih, lebih penting Tuhan ada di pihak kita daripada seluruh dunia mendukung kita. Karena ketika Tuhan memegang hidup seseorang, tidak ada kuasa manusia yang bisa menghancurkan rencana Tuhan. Mazmur 124 ayat 3. Maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Sahabat terkasih, Daud menggambarkan musuh seperti ingin menelan hidup-hidup. Ini menggambarkan tekanan yang sangat besar. Ada orang yang siang ini mungkin sedang merasa seperti itu. Masalah datang bertubi-tubi. Tekanan ekonomi, masalah keluarga, pergumulan batin. Dan rasanya seperti hidup sedang ditelan. Tetapi Daud tidak berhenti pada ancaman. Ia terus membawa pikirannya kepada pertolongan Tuhan. Inilah yang penting. Jangan hanya melihat besarnya masalah, lihat juga besarnya Tuhan. Karena jika hanya fokus pada masalah, hati akan dipenuhi ketakutan. Tetapi ketika fokus kepada Tuhan, iman mulai bangkit. Mazmur 124 ayat 4-5.
maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Sahabat terkasih, di sini Daud memakai gambaran air bah. Air melambangkan keadaan yang tidak terkendali. Ketika banjir datang, manusia sadar betapa lemahnya dirinya. Begitu juga hidup. Ada musim ketika semuanya terasa di luar kendali. Rencana tidak berjalan baik, doa terasa belum dijawab. Keadaan terasa semakin berat. Tetapi di tengah semuanya itu, Tuhan tetap memegang kendali. Sahabat terkasih, kadang Tuhan tidak langsung menghentikan badai. Tapi Tuhan menjaga kita supaya tidak tenggelam. Dan itu pun sudah merupakan kasih karunia yang besar. Mazmur 124 ayat 6. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Sahabat terkasih, Daud mulai memuji Tuhan karena ia sadar dirinya selamat bukan karena kekuatannya sendiri. Pujian yang sejati lahir dari hati yang menyadari pertolongan Tuhan. Orang yang merasa tidak membutuhkan Tuhan akan sulit bersyukur. Tetapi orang yang sadar betapa Tuhan sudah menolongnya akan mudah memuliakan Tuhan. Sahabat terkasih, jangan tunggu semua sempurna baru bersyukur. Belajarlah melihat pemeliharaan Tuhan setiap hari. Masih diberi nafas adalah anugerah. Masih bisa berjalan adalah anugerah. Masih bisa berdoa adalah anugerah. Mazmur 124 ayat 7. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Sahabat terkasih, inilah puncak Mazmur 124. Daud menggambarkan dirinya seperti burung yang lolos dari perangkap. Burung kecil tidak punya kekuatan besar. Ketika masuk jerat, hampir mustahil lolos sendiri. Tetapi Daud berkata, jerat itu telah putus. Artinya, Tuhan sendiri yang bertindak. Sahabat terkasih, ada banyak jerat dalam kehidupan manusia. Jerat dosa, jerat ketakutan, jerat kepahitan, jerat kekhawatiran, jerat tekanan hidup. Kadang seseorang terlihat baik-baik saja di luar. Tetapi sebenarnya sedang terikat di dalam. Namun firman Tuhan hari ini memberi pengharapan. Tuhan sanggup memutuskan jerat. Tidak ada ikatan yang terlalu kuat bagi Tuhan. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sahabat terkasih, Mazmur ini ditutup dengan deklarasi iman. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Bukan pada manusia, bukan pada kekayaan, bukan pada kekuatan sendiri. Tetapi pada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Manusia sering menggantungkan rasa aman pada hal-hal duniawi. Padahal semuanya bisa berubah sewaktu-waktu. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap setia, tetap berkuasa, tetap sanggup menolong. Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi, tentu tidak ada masalah kita yang terlalu sulit baginya. Sahabat terkasih, Mazmur 124 mengajarkan kita satu hal besar. Hidup ini bisa bertahan
hanya karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita selalu kuat, tetapi karena Tuhan memegang hidup kita. Karena itu, jangan jalani hidup jauh dari Tuhan. Tetap dekat kepadanya, tetap berdoa, tetap percaya. Dan ketika suatu hari nanti kita melihat ke belakang, kita akan berkata seperti Daud, "Kalau bukan Tuhan yang menolongku, aku tidak mungkin bisa bertahan." Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu siang ini. Ajari kami untuk menyadari bahwa selama ini Engkaulah sumber pertolongan kami. Ketika kami lemah, Engkau menguatkan. Ketika kami takut, Engkau menjaga. Ketika kami hampir jatuh, Engkau menopang kami. Tolong kami supaya tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi belajar berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Putuskan setiap jerat yang mengikat hati dan pikiran kami. Penuhi hidup kami dengan damai sejahtera dan iman yang baru. Berkati sisa hari ini, lindungi langkah kami, dan sertai kami dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, saat semua terasa berat, ingatlah satu hal. Pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.